Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviani dengan NIM 18043. Saya Putri Aisyah dengan NIM 18034. Kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang destilasi dengan mata kuliah fitokimia. Berikut penjelasannya yang akan kami bahas. Selamat menikmati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan yang berdasarkan pada perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau yang biasa disebut volatilitas dari suatu bahan. Dalam penyulingan ini, campuran zat dididihkan hingga menguap. Kemudian, uap ini didinginkan kembali sehingga menjadi bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dibandingkan zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada tujuan dan prinsip kerja destilasi. Tujuan dari destilasi ini yaitu untuk memurnikan zat cair pada titik didihnya dan memisahkan cairan dari zat padat. Sedangkan prinsip destilasi ini adalah penguapan dan pengembunan kembali uapnya dari tekanan dan suhu tertentu. Selanjutnya itu ada macam-macam destilasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis destilasi, yaitu ada destilasi sederhana, destilasi fraksionasi, destilasi uap, dan destilasi vakum. Yang pertama itu ada destilasi sederhana. Destilasi sederhana adalah teknik pemisahan untuk memisahkan dua atau lebih komponen zat cair yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh, atau dengan salah satu komponen bersifat volatil atau mudah menguap. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Aplikasi dari destilasi sederhana ini digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Yang kedua yaitu destilasi fraksionasi. Destilasi fraksionasi ini berfungsi untuk memisahkan dua atau lebih komponen-komponen cair dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Aplikasi dari destilasi fraksionasi ini digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Yang ketiga itu ada destilasi uap. Destilasi uap adalah teknik pemisahan zat cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya cukup tinggi. Destilasi uap dapat menggunakan senyawa-senyawa yang memiliki titik didih yang tinggi dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Kelebihan dari destilasi uap ini, kalau misalnya pada destilasi sederhana, senyawa-senyawanya itu akan menguap pada titik didihnya. Nah, sedangkan pada destilasi uap ini, senyawa-senyawanya itu dapat diuapkan bukan pada titik didihnya, tetapi pada suhu yang mendekati 100 derajat Celcius. Destilasi uap ini dapat digunakan pada campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tetapi dapat didestilasi dengan air. Aplikasi dari destilasi uap ini adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak sitrus dari lemon atau jeruk. Yang keempat itu ada destilasi vakum. Destilasi vakum ini adalah teknik pemisahan dua komponen atau lebih yang titik didihnya sangat tinggi. Metode yang digunakan pada destilasi ini adalah dengan menurunkan tekanan permukaan lebih rendah dari 1 atmosfer sehingga titik didihnya juga menjadi rendah. Destilasi vakum ini biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Baiklah, masuk ke mekanisme kerja alat. Pertama, terjadinya pemanasan, kemudian penyaluran, selanjutnya terjadi kondensasi. Nah, di mana
Dalam pemanasan ke penyaluran ini terjadi proses pengasapan, dan dari penyaluran ke kondensasi itu terjadi perubahan dari bentuk gas ke bentuk cair. Nah, pembagian destilasi berdasarkan proses terbagi menjadi dua. Yang pertama continue, yang kedua destilasi batch. Yang pertama ini, kenapa dia dikatakan destilasi continue? Karena prosesnya secara terus-menerus dan ada aliran masuk dan aliran keluar juga. Lalu, yang kedua destilasi batch ini dilakukan satu kali proses, di mana dimasukkan dalam peralatan, diproses, kemudian diambil hasil destilat dan residunya. Pembagian destilasi berdasarkan basis tekanan operasinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu destilasi atmosferis, di mana destilasi atmosferis ini merupakan proses destilasi yang mana tekanan operasinya adalah tekanan atmosferis 1 atmosfer. Yang kedua, destilasi vakum. Destilasi vakum adalah destilasi yang tekanan operasinya 0,4 atmosfer atau sama dengan 300 mmHg absolut. Proses destilasi ini berada di tekanan bawah dari atmosfer. Yang ketiga adalah destilasi tekanan. Destilasi tekanan ini adalah proses pemisahan komponen dari campurannya dengan menggunakan panas atau steam sebagai tenaga pemisahnya, di mana tenaga yang digunakan adalah tekanan tinggi. Pembagian destilasi berdasarkan sistem operasi terbagi menjadi dua. Single stage distillation. Single stage distillation ini juga disebut dengan flash vaporization atau equilibrium distillation, di mana campuran cairan diuapkan secara parsial. Yang kedua ada multi-stage distillation. Multi-stage distillation ini adalah proses penyulingan air laut dengan berkedip sebagian air menjadi uap dalam tahapan dasar penukar panas lawan. Nah, ini adalah contoh alat destilasi. Ada termometer, vapors, distilling flask, burner, water out, kondensor, cool water in, sama receiving flask, dan destilatnya berada di dalam Erlenmeyer. Nah, ini biasanya alat destilasi yang kita gunakan di laboratorium. Alat destilasi yang pertama adalah tabung reaktor. Tabung reaktor ini berfungsi sebagai wadah atau tempat pemanasan bahan baku. Tabung reaktor yang berbentuk silinder yang mempunyai tutup yang direkatkan dengan menggunakan baut sehingga dapat dibuka dan ditutup. Yang kedua ada kondensor atau yang sering kita sebut dengan pendingin. Kondensor ini berfungsi untuk mengubah seluruh gas menjadi fase cair, di mana air disirkulasikan ke dalam tabung kondensor sebagai media pendinginnya. Yang ketiga yaitu pipa penyalur. Pipa penyalur ini biasanya terbuat dari berbentuk spiral. Dan pipa penyalur ini berfungsi untuk menghubungkan dan menyalurkan gas dari tabung reaktor ke kondenser. Keempat ada burner. Burner ini berfungsi sebagai media pemanasan untuk mengasapkan bahan baku di dalam tangki pemanas yang bisa berupa kompor gas atau kompor minyak ataupun juga tungku menggunakan batu bara. Tetapi untuk lebih efisien dan mudah mendapatkan bahan bakar, maka digunakan pemanasan seperti lilin, seperti yang tertera pada gambar yang telah saya paparkan sebelumnya. Kelima, ada still head. Still head ini berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke kondensor. Selanjutnya ada termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu panas uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Ketujuh ada penampung destilat, dapat berupa tabung reaksi, labu ukur atau Erlenmeyer. Baiklah, itu penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.